Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salat adalah tiang agama, kewajiban utama dalam Islam, dan bentuk ibadah yang paling langsung menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Dalam sehari semalam, umat muslim diperintahkan untuk mendirikan salat 5 waktu sebagai bentuk ketaatan, pengingat diri, dan penyucian jiwa. Namun, tak sedikit dari kita yang melaksanakan salat secara lahiriah, namun ternyata hati dan perilakunya tidak mencerminkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironisnya, ada orang-orang yang terlihat rajin mendirikan salat, namun sejatinya malah jauh dari rahmat Allah. Mereka tidak mendapatkan cahaya dan keberkahan dari salatnya karena niat dan sikap dalam ibadah itu ternoda oleh sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Salat menjadi rutinitas kosong, bukan sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di video kali ini, kita akan membahas 5 ciri orang yang rajin salat, tetapi sebenarnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungi satu persatu agar kita dapat mengevaluasi diri dan memperbaiki kualitas ibadah kita. 1. Orang yang lalai dalam salat. Lalai dalam salat adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena ia menyerang inti dari ibadah yang seharusnya menjadi tiang agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kecelakaan besar akan menimpa orang-orang yang lalai dalam salatnya, bukan orang yang meninggalkan salat. Ini menunjukkan bahwa melalaikan salat adalah bentuk pengabaian yang tersamar namun sangat serius. Lalai bisa berarti berbagai macam hal. Tidak tepat waktu, tidak khusyuk, tergesa-gesa dalam gerakan dan bacaan, tidak memahami makna dari apa yang diucapkan, hingga menjadikan salat sebagai beban yang dikerjakan dengan terpaksa. Seorang hamba yang dalam salatnya tidak menghadirkan hati, pikirannya melayang ke urusan dunia, bahkan menunggu-nunggu kapan salat selesai, sejatinya tidak sedang menyembah Allah, tapi sekadar melaksanakan rutinitas fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada orang yang salat namun tidak mendapatkan apa-apa selain keletihan. Dalam hadis lain, disebutkan bahwa orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, seakan-akan mematuk seperti burung, tidak akan dianggap salat oleh Allah. Ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa salat yang tidak sungguh-sungguh bisa tidak bernilai di sisinya. Allah menciptakan salat sebagai waktu-waktu spesial di mana seorang hamba dapat berjumpa dengan Tuhannya, mengadukan segala kesusahan, memohon ampunan, dan menenangkan jiwanya. Namun ketika seseorang meremehkannya, bahkan saat sedang berdiri di hadapan Allah ia masih memikirkan urusan dunia, maka ia telah kehilangan makna ibadah itu sendiri. Hatinya jauh dari Allah, meskipun tubuhnya tampak sujud kepadanya. Salat seharusnya menjadi pemurni jiwa, tempat kita menundukkan ego, memperbaiki niat, dan menyambung kembali hubungan spiritual dengan Allah. Jika salat tidak membuat seseorang menjadi lebih taat, lebih lembut hatinya, dan lebih takut kepada Allah, maka kemungkinan besar ia termasuk orang-orang yang lalai, dan bukan orang yang dicintai olehnya. 2. Orang yang suka menggunjing orang lain. Ghibah, atau menggunjing, adalah salah satu penyakit lisan yang paling berbahaya dalam kehidupan sosial dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai, meskipun hal itu benar. Jika yang dibicarakan tidak benar, maka itu sudah masuk dalam kategori fitnah, yang lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Seorang yang rajin salat seharusnya memiliki kontrol yang baik terhadap lisannya. Namun bila setelah menunaikan salat, ia kembali duduk dalam majelis yang penuh dengan omongan tentang keburukan orang lain, maka salatnya belum membuahkan takwa. Ini adalah tanda bahwa hubungan vertikalnya dengan Allah tidak berimbas pada hubungan horizontal dengan manusia. Ghibah merusak kehormatan, menebar kebencian, dan mengotori hati.
Orang yang terbiasa menggunjing akan terbiasa mencari-cari kesalahan orang lain dan melupakan kesalahannya sendiri. Ini adalah cermin dari hati yang gelap, yang tidak tersentuh oleh cahaya solat. Padahal, salah satu fungsi utama solat adalah menyucikan jiwa dari kotoran sifat-sifat tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa saat Isra Mi'raj, beliau melihat kaum yang mencakar wajahnya sendiri dengan kuku tembaga. Ketika ditanya, para malaikat menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya, yaitu suka menggunjing. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksa bagi pelaku ghibah, sekalipun ia rajin melaksanakan ibadah-ibadah lahiriah seperti sholat. Orang yang suka menggunjing berarti telah menjadikan lisannya sebagai senjata untuk menyakiti orang lain, padahal lisan seharusnya digunakan untuk berzikir, berdakwah, dan mengajak kepada kebaikan. Bila solat tidak mampu menghentikan kebiasaan buruk ini, maka solatnya belum menjadi pembersih jiwa, dan ia masih jauh dari Allah meski ia sujud 5 kali sehari. 3. Orang yang acuh kepada sesama. Salah satu bentuk keterasingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seseorang kehilangan empatinya kepada sesama manusia. Seorang Muslim sejati tidak hanya menjaga hubungan dengan Allah melalui solat, tetapi juga menjaga hubungan dengan makhluk Allah melalui akhlak dan kepedulian sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Orang yang rajin solat namun tidak peduli terhadap penderitaan saudaranya, enggan membantu saat dimintai tolong, atau menutup mata dari kesulitan orang lain, menunjukkan bahwa ibadahnya belum menyentuh sisi kemanusiaannya. Maka solat yang benar akan menjadikan seseorang lebih peka, lebih lembut, dan lebih dermawan. Acuh terhadap sesama adalah cerminan dari hati yang tertutup. Bila seseorang solat namun masih enggan memberi walau sekadar senyuman atau sapaan ramah kepada tetangga, maka solatnya belum menciptakan cahaya kasih sayang di hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kita cara solat, tapi juga mencontohkan betapa besar perhatiannya kepada orang miskin, anak yatim, dan kaum yang lemah. Solat dan empati seharusnya berjalan seiring. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika mendengar tangisan anak kecil saat solat berjamaah, mempercepat bacaan solatnya agar tidak menyusahkan si ibu. Ini menunjukkan bahwa solat yang benar tidak membuat seseorang kaku dan egois, tapi justru semakin manusiawi. Jika solat membuat seseorang acuh, maka yang salah bukan ibadahnya, tapi hatinya yang masih tertutup. Kesalehan sejati tidak hanya terlihat di masjid, tapi juga di jalanan, di pasar, di rumah, dan di tengah masyarakat. Bila solat seseorang tidak memunculkan semangat untuk membantu, memberi, dan berbagi, maka ada yang keliru dalam niat dan pemahaman tentang ibadah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang juga dekat dengan sesama manusia. 4. Orang yang ria. Ria adalah melakukan amal ibadah dengan tujuan agar dilihat, dipuji, atau diakui oleh orang lain. Ini adalah bentuk kesirikan tersembunyi yang sangat berbahaya, karena bisa merusak amal yang secara lahiriah tampak sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ria sebagai syirik kecil karena seseorang tidak lagi beribadah semata-mata untuk Allah, melainkan untuk memperoleh popularitas, pujian, atau citra baik di mata manusia. Orang yang seperti ini dalam solat biasanya menunjukkan kehusyukan yang dibuat-buat, memilih solat di tempat-tempat yang bisa dilihat orang lain, atau menyuarakan bacaan dengan keras agar dianggap ahli ibadah. Padahal, keikhlasan adalah syarat utama diterimanya ibadah. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun tidak akan bernilai di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa pada hari kiamat akan datang orang-orang yang membawa segunung amal. Namun Allah berfirman bahwa mereka telah mendapatkan balasan mereka di dunia, yaitu pujian manusia. Maka tidak ada pahala di akhirat bagi amal yang tidak diniatkan untuk Allah. Ini adalah peringatan keras bahwa solat yang tidak ikhlas hanyalah sandiwara spiritual yang tidak akan mendekatkan pelakunya kepada Allah. Hati yang dipenuhi ria adalah hati yang tidak mengenal Allah secara benar. Ia lebih takut dinilai buruk oleh manusia daripada oleh Allah.
Ini adalah ciri orang yang hatinya jauh dari keikhlasan. Solat yang dilakukan dengan ria, bukan hanya sia-sia, tetapi menjadi dosa karena niatnya yang rusak. Maka kita harus terus memeriksa hati dalam setiap ibadah. Apakah kita melakukannya karena Allah atau karena ingin dilihat manusia? Orang yang benar-benar mengenal Allah akan merasa cukup dengan pandangannya dan tidak membutuhkan pengakuan manusia. Mereka inilah yang benar-benar dekat kepadanya. 5. Orang yang suka berdusta. Dusta adalah akar dari banyak keburukan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga, sementara dusta membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa ke neraka. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang muslim bisa memiliki banyak kekurangan, tetapi tidak mungkin ia menjadi seorang pendusta. Orang yang rajin sholat namun masih suka berdusta telah mencemari ibadahnya dengan perbuatan yang sangat dibenci Allah. Dusta menunjukkan bahwa ia tidak takut kepada pengawasan Allah dan lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kebenaran. Padahal, dalam setiap sholat ia mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Namun lisannya tidak jujur, menunjukkan bahwa hatinya belum berserah sepenuhnya kepada Allah. Solat yang benar akan menguatkan kejujuran dalam jiwa. Karena ketika seseorang berdiri menghadap Allah, ia sadar bahwa Allah Maha mengetahui segala isi hatinya. Bila seseorang tetap berdusta setelah solat, berarti ia tidak menghayati kedekatan itu. Ia belum mengenal siapa yang sedang ia sembah. Dusta merusak amanah, menghancurkan kepercayaan, dan menjadi sumber kehancuran hubungan antar manusia. Rasulullah SAW bersabda, bahwa di antara tanda orang munafik adalah apabila ia berkata, ia berdusta. Bila seseorang menyandang tanda kemunafikan ini meski ia rajin sholat, maka sungguh ia berada dalam bahaya besar. Orang yang dekat dengan Allah akan senantiasa menjaga lisannya dari kebohongan, sekecil apapun. Ia sadar bahwa setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Maka bila seseorang masih terbiasa berdusta, itu pertanda bahwa solatnya belum menanamkan rasa takut dan rasa malu kepada Allah di dalam hatinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, solat bukanlah sekadar rutinitas atau gerakan yang diulang 5 kali sehari. Ia adalah dialog antara hamba dengan Allah, saat di mana hati seharusnya paling dekat kepada Sang Pencipta. Namun, jika solat hanya menjadi formalitas tanpa menghadirkan kesadaran, maka ia kehilangan makna sejatinya. Justru disitulah seseorang bisa rajin beribadah tapi sebenarnya jauh dari Allah. Ciri-ciri seperti lalai dalam solat, menggunjing, acuh terhadap sesama, ria, dan suka berdusta adalah tanda bahwa ibadah belum memberi pengaruh pada hati dan akhlak. Padahal, solat yang benar seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta mendekatkan seseorang pada ketakwaan. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya memperhatikan jumlah, tapi juga kualitas dan keikhlasan dalam ibadah. Mari kita jadikan solat sebagai sarana untuk memperbaiki diri, melembutkan hati, dan menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama. Solat yang benar akan membentuk pribadi yang jujur, ikhlas, penyayang, dan peduli. Semoga kita tidak termasuk golongan yang solatnya hanya sebatas rutinitas, tetapi menjadi hamba yang benar-benar dekat dengan Allah, baik secara lahir maupun batin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.